Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika bersama saya, Rafiatul Hasanah dengan NIM 126-204-202-126. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama, sejarah matematika dalam pembelajaran, dan yang kedua, beberapa tokoh dalam matematika. Yang pertama, sejarah matematika dalam pembelajaran. Pentingnya sejarah matematika tidak semata-mata karena sejarah matematika sebagai salah satu cabang matematika, tetapi lebih dari itu. Karena peran sejarah matematika yang secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi pembelajaran matematika. John Powell mengatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama, understanding atau pemahaman. Perspektif sejarah dan perspektif matematika saling melengkapi untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang konsep dan teorema serta keterkaitan antara konsep-konsep tersebut. Yang kedua, enthusiasm atau antusiasme. Sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menciptakan rasa antusiasme dan motivasi. Yang ketiga, skills atau keterampilan. Sejarah matematika mampu memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Lantas, bagaimana cara menggunakan sejarah matematika tersebut? Sebenarnya, banyak cara yang dapat ditempuh untuk menggunakan sejarah matematika. Namun, caranya harus disesuaikan dengan tujuan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, beberapa tokoh matematika. Setidaknya kita akan membahas mengenai 12 tokoh dalam matematika. Yang pertama, Pythagoras. Yang kedua, Euclid. Yang ketiga, Archimedes. Yang keempat, Brahmagupta. Yang kelima, Al-Khwarizmi. Yang keenam, Fibonacci. Yang ketujuh, Descartes. Yang kedelapan, Fermat. Yang kesembilan, Pascal. Yang kesepuluh, Newton. Yang kesebelas, Gauss. Dan yang terakhir, Cantor. Tokoh yang pertama adalah Pythagoras. Ia lahir di Pulau Samos dan mendirikan perguruan yang disebut Perguruan Pythagoras, dengan dasar ajarannya adalah bilangan. Sumbangan matematika yang penting dari Perguruan Pythagoras antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Teorema yang menyatakan bahwa jumlah sudut-sudut sebarang segitiga sama dengan 2 kali sudut siku-siku. Pertama kali berasal dari Perguruan Pythagoras. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Namun, muridnya yang bernama Theodorus membuktikan bahwa akar dari 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, dan 17 adalah irasional. Sementara bukti bahwa akar suatu bilangan asli adalah irasional jika dan hanya jika bilangan asli tersebut bukan berbentuk kuadrat, diberikan oleh Theaetetus. Berdasarkan beberapa literatur, Pythagoras meninggal sekitar 507 sebelum Masehi saat kompleks perguruannya dibakar oleh penguasa setempat karena dianggap mengajarkan aliran yang sesat. Tokoh yang kedua adalah Euclid. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika. Tetapi sedikit yang dapat diketahui dari kehidupan Euclid. Data yang dapat dipercaya berasal dari Proclus sekitar tahun 420 Masehi. Euclid dipastikan pernah belajar di Akademia Plato di Athena. Karya terkenal dari Euclid adalah Elements, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postulat, serta aksioma. Yang terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel.
Dengan mengganti postulat ini, kita mengenal geometri non-Euclidean. Geometri Euclidean adalah geometri yang dipelajari di sekolah. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika antara lain data yang berisi 94 proposisi dan on divisions yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Tokoh yang ketiga adalah Archimedes. Archimedes berasal dari Syracuse, Pulau Sisilia, yang menjadi koloni Yunani. Archimedes mampu memusatkan perhatiannya pada suatu persoalan hingga terkadang melupakan dirinya sendiri. Pada saat Syracuse diserang oleh Romawi, Archimedes membantu dengan membuatkan beberapa mesin untuk mempertahankan kotanya. Pada saat Syracuse akhirnya jatuh pada 212 tahun sebelum Masehi, Archimedes pun terbunuh oleh tentara Romawi karena begitu asyiknya melukis kurva di pasir. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak integral. Beberapa karya Archimedes diantaranya The Method atau metode, Quadrature of Parabola atau membujur sangkarkan parabola, Measurement to a Circle atau pengukuran lingkaran, On Spirals atau tentang spiral, dan buku tentang konoida serta spheroida. Tokoh yang keempat adalah Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain, yang merupakan pusat perkembangan matematika India saat itu. Karya terpentingnya adalah Brahmasputasiddhanta, yang ditulis di Binmal, ibu kota dinasti Gurjarat. Pemahaman Brahmagupta tentang sistem bilangan jauh melebihi orang-orang sezamannya. Dalam Brahmasputasiddhanta, ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Di antara sumbangan matematika Brahmagupta ialah yang pertama, memberikan aturan aritmetika dalam istilah untung atau bilangan positif dan istilah rugi atau hutang untuk bilangan negatif. Memberikan metode perkalian yang menggunakan nilai tempat yang menjadi cikal bakal cara perkalian kita. Algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Yang kemudian, mengembangkan notasi aljabar dan metode menyelesaikan persamaan kuadrat, serta metode menyelesaikan persamaan tak tentu berbentuk AX plus C sama dengan BY. Memberikan rumus untuk luas segi 4 tali busur dan diagonal segi 4 tali busur dengan menggunakan sisi-sisi segi 4. Dan yang terakhir, membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus yang sekarang dikenal dengan nama rumus interpolasi Newton-Stirling. Tokoh yang kelima adalah Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Hiran, Al-Khawariz, Uzbekistan, dan wafat di kota Baghdad. Aljabar sering dilekatkan dengan nama Ibnu Musa Al-Khwarizmi, hingga ia mendapatkan julukan Bapak Aljabar. Beberapa karya dan jasa Al-Khwarizmi dalam matematika yang terkenal diantaranya, yang pertama, Hisab Aljabar wal Muqabbala, karya aljabar yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun barat, di mana kitab asli berbahasa Arabnya telah lama hilang. Dalam buku terjemahan karya Al-Khwarizmi, terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linier dan kuadrat. Selain secara aljabar, Al-Khwarizmi juga memberikan penyelesaian secara geometri dengan membuat diagram geometris. Yang kedua, Al-Jami' wa At-Tafriq bil Hisab Al-Hind, sebuah karya berupa aritmatika, di mana diperkenalkan angka-angka Hindu-Arab untuk pertama kali ke Eropa beserta sistem desimalnya. Yang ketiga, ia berjasa dalam merintis dan mempelopori perhitungan dengan angka 0 dan sistem desimal. Yang keempat, Tractatus Arithmetica, sebuah karya terjemahan dari Prince Buncombe Pagny. Yang kelima,
Ia menyusun Zich atau daftar astronomi yang sangat populer pada saat itu dan berisi nilai-nilai sinus dan tangen. Ia pun mempersiapkan sebuah peta bumi bersama-sama dengan ilmuwan lain. Yang keenam adalah Fibonacci. Fibonacci adalah matematikawan yang berasal dari Italian. Ada juga sumber lain yang menyebutkan bahwa dia lahir di Pisa pada tahun 1175. Nama lainnya adalah Leonardo da Pisa, Leonardo da Pisa, atau Leonardo Pisano. Fibonacci mengenal sistem matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Setelah 15 tahun melancong, Fibonacci menetap di Italia dan menulis dasar-dasar matematika. Karyanya yang terkenal diantaranya Liber Abaci, Practica Geometricae atau Practical Geometry, Flaws, Liber Quadratorum, dan A Letter to Master Theodorus. Adapun beberapa karya yang lain tentang aritmatika perdagangan dan bilangan irasional dinyatakan telah hilang. Beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika diantaranya adalah memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Ia merupakan perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir. Yang ketiga, memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Ia juga menulis sebuah buku berjudul Practica Geometry, di mana berisi koleksi soal geometri yang dibagi ke dalam 8 bab. Karyanya yang selanjutnya yaitu Flossy, ia memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x plus 2x kuadrat plus x pangkat 3 sama dengan 20. Tokoh yang ketujuh adalah Descartes. René Descartes selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Ia mulai belajar matematika sejak tahun 1618. Tahun 1623, ia berhubungan dengan Mersenne, seorang matematikawan di Paris. Korespondensi ini meneguhkannya untuk bergelut dengan ilmu pengetahuan. Karya terpenting terletak pada La Géométrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat gagasan yang mengaitkan geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang atau tegak lurus kita namakan koordinat Kartesian atau Cartesius. Karya yang penting lainnya adalah Principia Philosophiae yang dipublikasi di Amsterdam tahun 1644. Karya ini terbagi dalam 4 bagian yang membawa masalah alam ke dalam matematika. Tokoh yang ke-8 adalah Fermat. Pierre Fermat mula-mula belajar di Universitas Toulouse. Lalu pada tahun 1620 di Bordeaux, dan kemudian ia pindah ke Orleans dan menyelesaikan studi hukum di sana. Ia lalu bekerja sebagai pengacara sekaligus terpilih dan masyhur di parlemen. Selama tahun 1643 hingga 1654, ia tidak lagi mengajar di Paris, namun banyak mengenai teori bilangan walaupun kurang disenangi pada saat itu. Teori terakhir Fermat yang menyatakan bahwa xn plus yn sama dengan zn tidak memiliki penyelesaian bulat x, y, dan z untuk n kuadrat menjadi terkenal. Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal tahun 1654. Dari sini terungkap idenya mengenai teori probabilitas. Kini, Fermat dan Pascal dihormati sebagai pendiri teori probabilitas. Dalam buku New Account of Discoveries in the Science of Numbers, banyak memuat metode antara lain untuk menunjukkan bahwa setiap bilangan prima berbentuk 4K plus 1 dapat ditulis sebagai jumlah 2 bilangan kuadrat, namun tidak detail, yang kemudian Euler membuat bukti yang lebih rinci. Tokoh yang ke-9 adalah Pascal. Blaise Pascal secara mandiri telah mempelajari geometri di usia 12 tahun. Sejak itu, ayahnya memberi Blaise buku elemen dari Euclid.
Pada usia 16 tahun, Pascal mempresentasikan makalahnya di bulan Juni 1639 yang memuat sejumlah teorema geometri proyektif, termasuk Pascal's Mystic Hexagon. Pascal menyelesaikan buku pertamanya, Essay on Conic Section, yang diterbitkan tahun 1640. Kontribusi Pascal dalam dunia matematika diantaranya membuat kalkulator digital pertama yang disebut Pascaline Penses, sebuah koleksi pemikirannya tentang filsafat antara tahun 1656 hingga 1658. Ia juga menulis Treatise on the Equilibrium of Liquids yang menjelaskan tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Tahun 1654, ia menyelesaikan bukunya The Generation of Conic Section yang berisi tentang irisan kerucut sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Kemudian, ia juga terkenal dengan karyanya yang berjudul Treatise on the Arithmetical Triangle yang membahas mengenai segitiga Pascal. Ia membangun dasar-dasar teori probabilitas, serta karyanya yang terakhir tentang kurva yang berjudul Cycloid. Tokoh yang ke-10 adalah Newton. Sir Isaac Newton dilahirkan di Lincolnshire, Inggris. Talenta Newton mulai berkembang pesat setelah kedatangan seorang matematikawan bernama Barrow di Cambridge pada tahun 1663. Barrow melihat bakat jenius pada diri Newton. Kemudian pada tahun 1671, Newton mulai menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode fluxion-nya lewat buku The Methodist Seriarium et Fluxionum yang diterbitkan pada tahun 1736. Selain itu, ia juga merupakan seorang ilmuwan sains. Dalam bidang sains, karyanya yang terkenal dan sangat berpengaruh adalah Principia. Secara garis besar, buku ini berisi tentang gerak benda, gerak sentrifugal dan sentripetal, serta hukum gravitasi umum. Tokoh yang ke-11 adalah Gauss. Carl Friedrich Gauss masuk Akademi Brunswick dan secara mandiri berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmatik dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. Pada tahun 1795, ia melanjutkan ke Universitas Göttingen. Tahun 1798, ia meninggalkan Göttingen tanpa gelar, namun dengan prestasi yang gemilang tentang konstruksi segi 17 beraturan dengan penggaris dan jangka. Temuan ini diterbitkan dalam Disquisitiones Arithmeticae pada bagian 7. Tahun 1801, Gauss kembali ke Brunswick dan menyelesaikan studi sarjana di Universitas Helmstedt dengan disertasi mengenai teorema fundamental aljabar. Gauss banyak menulis mengenai astronomi hingga tahun 1817. Namun, ia juga masih menghasilkan banyak karya di bidang lainnya, seperti karya tentang deret dan fungsi hipergeometrik. Antara tahun 1820 hingga 1830, Gauss telah menerbitkan lebih dari 70 makalah. Sejak tahun 1820, Gauss juga telah tertarik dengan eksistensi geometri non-Euclidean, namun tidak mempublikasikannya. Gauss juga tertarik dengan geometri diferensial. Pada tahun 1832, Gauss dan Weber menyelidiki teori magnetisme terestrial. Hingga tahun 1840, ia telah menerbitkan 3 buku mengenai subjek ini. Gauss terkenal karena kesabarannya. Ia seringkali telah mengetahui suatu metode atau masalah, tetapi tidak merasa perlu mempublikasikannya. Bahkan amat menghargai matematikawan lain yang menemukannya kembali. Dalam masa akhir hidupnya, Gauss banyak berkecimpung pada masalah praktis. Ia kemudian meninggal pada 23 Februari 1855 saat tidur paginya. Tokoh yang terakhir atau yang ke-12 adalah Cantor. George Cantor
terkenal sebagai penemu teori himpunan. Pada 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret trigonometri yang tak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen pada tahun 1870. Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung pada tahun 1873. Pada Desember 1873, ia membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung. Pada tahun 1874, Cantor mengajukan soal apakah ada korespondensi satu titik pada satu satuan luas dengan satu satuan panjang, yang akhirnya diselesaikan oleh dirinya sendiri bahwa ada korespondensi satu titik pada interval 0,1 dan titik-titik pada ruang berdimensi P. Makalah pentingnya yang terakhir tentang teori himpunan terbit pada tahun 1895 dan 1897 tentang aritmatika transvisit. Di makalah kedua terdapat teorinya tentang well-ordered set dan bilangan ordinal. Pada tahun 1897, ia menemukan sebuah paradoks dalam teori himpunannya. Pada tahun 1884, Cantor mengalami depresi karena kekhawatirannya dalam matematika. Hingga mulai tahun 1899, ia berhenti mengajar karena kesehatan mentalnya yang memburuk. Di tahun-tahun berikutnya, aktivis matematikanya menurun, namun tetap menulis mengenai filsafat, sastra, dan religi. Tahun 1917, ia masuk ruang perawatan dan akhirnya meninggal 1918 karena serangan jantung. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.